Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di hidup kamu. Oke, jadi tema kita tentang seseorang yang sudah menyakiti kamu. Bagaimana saat ini dia? Gitu. Jadi jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi tema kita tentang dia yang telah nyakitin kamu. Kondisinya saat ini bagaimana? Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin pernah disakiti sama seseorang. Kamu masih ingat perlakuan dia, kamu masih ingat perbuatan dia ke kamu, ya. Jadi ya mungkin ya namanya rasa sakit ya, rasa sakit, kekecewaan, atau mungkin kesedihan yang kamu rasakan ketika dia menyakiti kamu. Ya itu pasti akan mengingat momen-momen yang jelek ya. Jadi kondisi dia saat ini orang yang telah nyakitin kamu. Jadi di sini kalau aku lihat kayaknya dia ini sedang seperti menunggu sesuatu. Yang menurut aku di sini menunggu masa depan yang seperti bahagia ya. Tetapi dia tidak mempunyainya gitu. Jadi ya kayaknya kondisi dia sih lebih cenderung pada dimana yang tidak tahu arah, dimana yang saat ini posisinya gak ada kebahagiaan. Jadi kemungkinan ketika sama kamu dia orang yang paling kurang untuk bersyukur ya. Kamu sudah baik sama dia, kamu sudah berusaha untuk mempertahankan, kamu sudah berusaha untuk bagaimana caranya membuat dia itu tetap nyaman di dalam hubungan. Bagaimana caranya agar dia itu tetap mau bertahan di dalam hubungan. Tetapi malah sebaliknya gitu. Sampai mungkin membuat kamu saat ini benar-benar sakit hati ya. Dan belum bisa melupakan semua perbuatan dia ke kamu. Perlakuan dia, perbuatan dia yang membuat kamu sakit, ya terbalaskan sama tujuan yang gak ada arah saat ini gitu. Jadi ya kemungkinan besar ketika dia memilih untuk pergi dari kehidupan kamu, dia kayak merasa bahwa dia bakal bisa menata hidupnya itu lebih baik gitu. Dia kayak merasa kebahagiaan itu sudah menunggu dia ketika dia melepas dari kamu. Dia merasa mungkin dia akan lebih bahagia tanpa kamu. Tetapi di sini yang aku lihat ini malah sebaliknya gitu. Dia menunggu kebahagiaan itu hadir gitu. Tetapi ya nggak ada kebahagiaan gitu. Dia nggak tahu mau bagaimana. Dia bingung. Arahnya dia nggak tahu bagaimana. Dia mencoba menata hidupnya untuk bahagia tanpa kamu pun nggak bisa gitu, karena jalannya pun nggak sama gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih mengingat perlakuan seseorang yang mungkin menurut kamu masih sangat pantas ini untuk dia gitu. Kamu masih kayak berpikir kesakitan kamu, kekecewaan kamu, semua yang dia berikan sama kamu, itu yang membuat kamu mungkin saat ini belum bisa untuk melupakan momen-momen yang dia lakukan ke kamu gitu. Ya wajar ya kalau kita masih mengingat kejahatan seseorang ya, karena kalau udah terlalu sakit itu kita sulit untuk melupakan momen yang jahat itu gitu. Dan ini yang kamu rasakan, dan sesuatu yang kamu rasakan sakit dan mungkin masih menyimpan, masih kayak ngebatin banget, itu yang membuat dia sulit untuk menemukan kebahagiaan. Mungkin kamu memiliki masa lalu ya, kamu melihat dia dalam posisi yang bahagia bersama orang lain, kamu melihat dia udah memiliki pasangan sama orang lain gitu, kamu melihat dia menata hidupnya dengan baik tanpa kamu. Aku rasa itu hanya alibi saja untuk menutupi
bahwa dia ingin kamu tuh melihat dia hidup tanpa kamu itu bisa. Jadi seolah-olah dia tuh ingin menunjukkan sama kamu bahwa dia bahagia. Padahal di sini sebaliknya, ya. Jadi di sini yang aku lihat kemungkinan ya, dia terus seperti kelihatan bahagia tanpa kamu. Bahagia dalam hidupnya saat ini. Tapi di dalam hatinya yang paling dalam, dia menyimpan kesedihan yang sangat amat terdalam. Karena di sini yang aku lihat kayaknya tanpa kamu dia bukan siapa-siapa gitu. Mungkin menyesal ya, menyesal, merasa sedih, ya karena mungkin dia sadar yang dia lakukan ke kamu itu karma yang saat ini dia dapatkan. Ya mungkin dalam jenis karma itu bukan dalam bentuk yang sama ya. Jadi ketika kamu dihianati, belum tentu karma dia itu dihianati sama seseorang. Karena di sini yang aku lihat karma dia itu dia nggak tahu tujuannya tuh mau bagaimana. Dia bingung gitu. Hidupnya tuh mau bagaimana. Biasanya ada yang perhatiin, ada yang peduliin, ada yang komen tentang penampilan dia, ada yang kayak ngomongin tentang bagus atau tidaknya pada dirinya gitu. Sekarang nggak ada. Mungkin dia memiliki pasangan saat ini, tapi nggak seperti kamu gitu. Jadi kalau dia sudah memiliki pasangan, dia selalu dikecewakan oleh pasangannya, dikecewakan oleh siapapun orang di sekitar dia. Bahkan saat ini pun dia sedih, dia merasa kehilangan, dia merasa di hidupnya ini nggak ada akhir yang bahagia gitu. Dia takut, dia juga di sini bisa dibilang khawatir yang sangat berlebihan gitu. Dia kayak merasa dia nggak akan mampu gitu kedepannya menjalani hidup bersama orang lain gitu, karena mungkin dia merasa masih ada salah sama kamu dan dia belum sempat meminta maaf, atau mungkin dia merasa kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu yang membuat kamu sampai mungkin ngebatin ke dia dan dia rasakan saat ini, dan ada seperti mengingat kenangan bersama kamu gitu, mengingat masa lalu sama kamu yang mungkin saat ini benar-benar membuat dia hancur, membuat dia benar-benar gagal gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah memiliki pasangan, kamu sudah move on dari dia, kamu sudah mencoba untuk membuka lembaran baru tanpa dia, dan kamu sudah mungkin mengikhlaskan semua perlakuan dia ke dia, perlakuan dia ke kamu sudah mengikhlaskan perlakuan dia ke kamu gitu. Ya menurut aku sih memang lebih baik untuk mengikhlaskan ya, agar kamu juga menjalani hidup itu dengan kayak tenang gitu. Kamu juga nggak ada beban, walaupun memang masih sering kadang mengingat semua perlakuan dia ke kamu itu masih sering kayak merasa sakit ya, karena mungkin kamu diperlakukan itu kayak tidak sepantasnya pasangan gitu. Kamu dimanfaatkan, kamu dimanipulasi, kamu hanya dijadikan seseorang yang hanya dia butuhkan gitu. Dia menghubungi kamu, atau mungkin dia tidak pernah memperdulikan kamu gitu. Jadi dia itu care sama kamu ketika dia memang butuh sama kamu gitu, bukan selayaknya pasangan. Kamu hanya dijadikan untuk, bisa jadi kalau kamu mantan istri atau mantan suami, kamu hanya dijadikan sebagai topeng gitu untuk dia, agar orang-orang tuh tahu bahwa dia sudah menikah atau mungkin belum gitu. Jadi kayak ngerasa kamu itu sebagai seseorang yang bisa diandalkan gitu dalam segala hal. Jadi pemanfaatan dia, manipulasi dia ke kamu itu memang terjadi gitu, yang membuat kamu mungkin merasa kenapa sih gitu, aku sampai kamu kayak ngerasa masih mengingat semuanya gitu, kenapa sih gitu, kamu kayak masih belum bisa ngelupain dia, padahal dia udah jahat sama kamu, tapi kamu masih kayak berharap nih. Mungkin ada beberapa teman-teman yang berharap dia bakal kembali sama kamu. Di sini nggak ada niatan dia untuk kembali ya, karena dia sudah memiliki pasangan dan kamu juga sudah memiliki pasangan. Tapi kalau dia belum memiliki pasangan, di sini dia tidak ingin kembali, karena dia sedang ingin menata kebahagiaan untuk dirinya. Walaupun ada penyesalan, walaupun benar-benar sudah merasa
hancur, walaupun benar-benar sudah dikecewakan dan masih mengingat momen-momen sama kamu gitu. Tapi niat untuk kembali atau menghubungi di sini tidak ada, ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, menjalani hidup lebih baik itu lebih enak ya daripada berharap pada sesuatu yang pernah menyakiti atau membuat terluka. Jadi buat teman-teman yang saat ini sudah move on, sudah mencoba menjalani kehidupan lebih baik, sudah mencoba untuk mengikhlaskan dia dan mencoba menerima keadaan kamu yang saat ini, aku rasa kamu akan mendapatkan balasan atas keikhlasan kamu saat ini. Karena tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Jika semuanya sudah ditakdirkan untuk kamu, ya semuanya akan untuk kamu. Jadi buat kamu yang saat ini mungkin merasa readingan ini untuk kamu, ya jalani aja untuk kehidupan kamu saat ini ya. Kamu juga nggak bisa menuntut pada diri kamu untuk lebih bahagia dari dia atau tanpa dia gitu. Kamu harus menikmati gitu, menikmati yang kondisi yang saat ini gitu. Jadi jangan sampai yang kamu rasakan kemarin itu terulang lagi. Seseorang yang saat ini mungkin sudah menjadi pasangan kamu, jangan sampai dia berulang seperti masa lalu yang membuat kamu sakit. Jadi kesakitan yang pernah kamu rasakan itu jadikan pelajaran. Bagaimana caranya pasangan itu bisa mempertahankan atau memperjuangkan hubungan dengan cara kalau kita cinta sama pasangan jangan terlalu terlihat. Karena kalau kita bucin sama pasangan, kita terlihat sama pasangan kita, yang tadinya dia pun bucin sama kita, dia akan lebih memilih untuk menutupi perasaannya. Dan kamu akan semakin ya dibuat gimana selayaknya kamu seperti cinta-cinta banget gitu. Makanya, jadi jika kamu memiliki pasangan saat ini, jangan sampai pasangan kamu itu melihat bahwa kamu itu bucin banget gitu. Biarkanlah, serahkan saja untuk rezeki, jodoh dan maut itu sama Yang Maha Kuasa. Kamu cukup menjalankan, tetapi jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik ya. Ya mudah-mudahan jika kamu saat ini sudah move on sama seseorang ini, kamu sudah bangkit dari seseorang ini, kamu bisa bagaimana caranya membuat pasangan kamu itu cinta banget ke kamu dengan cara yaitu tadi ya, kembali ke sikap ya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya tentang kondisi dia saat ini, seseorang yang pernah menyakiti kamu ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada Sagittarius, Taurus, dan Capricorn ya. Ada 3 zodiak, Sagittarius, Taurus, dan Capricorn. Tapi bisa untuk zodiak lainnya ya, ini lebih cenderung ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa membantu. Dan buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.